Terang-perang telah ditabuh dalam perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh yang tidak lain adalah kekasih Laura, anak Nikita Mirzani. Pasalnya, di tengah Nikita Mirzani yang yakin bahwa dalam waktu dekat Fadel akan masuk penjara, kuasa hukum Fadel Rasman Nasution justru mengungkapkan keinginannya agar kasus laporan Nikita Mirzani terkait pasal kejahatan perlindungan anak untuk bisa diselesaikan secara restoratif justice. Lalu, seperti apakah respon menohok dari pihak Nikita Mirzani yang menolak mentah-mentah keinginan Rasman hingga memilih maju terus untuk memproses kasus ini secara hukum? Seperti apa pula pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengungkap bahwa sejauh ini belum ada permintaan untuk diadakan restoratif justice dari pihak Fadel karena kasus ini merupakan kasus yang melibatkan anak di bawah umur sehingga memerlukan penanganan lebih, apalagi yang melaporkan adalah orang tua kandungnya sendiri. Dan bagaimana pula pihak Polda Metro Jaya yang mengungkap tentang perkembangan terkini dari kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Di sisi lain, seperti apa juga? Sebelumnya, kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Nasution saat dihubungi awak media memastikan jika tanggal 4 Oktober 2024 nanti, dirinya dan Fadel akan memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan setelah sebelumnya sempat tertunda dikarenakan kondisi Fadel yang kurang sehat. Dan bagaimana pula Uya Kuya dengan sang istri pasca dilantik sebagai anggota dewan memberikan support serta doanya agar masalah Nikita Mirzani dapat segera terselesaikan dengan baik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dengan kekasih Loli yaitu Fadel Bajideh kini semakin memanas. Pasalnya, di tengah berjalannya laporan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan terkait pasal kejahatan perlindungan anak, diketahui jika kuasa hukum Fadel Rasman Arif Nasution mengungkapkan keinginannya agar kasus Fadel dan Nikita Mirzani dapat diselesaikan melalui jalan restoratif justice atau pertemuan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelapor dan terlapor untuk bersama-sama menyelesaikan masalah atau kasus yang tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Tentu saja, keinginan Rasman itu pun sampai juga di telinga pihak Nikita Mirzani, hingga pihak Nikita Mirzani pun memberikan respon yang menohok, di mana mengatakan jangan bermimpi di siang bolong, karena restoratif justice tidak akan terjadi dan hal itu pun mustahil. Mengingat pihak Nikita Mirzani menolak mentah-mentah akan hal itu. Saya agak aneh juga ya kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa kami tidak mau dilakukan konfrontir. Dia nggak berwenang. Ingat ya, kita lihat peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan dan yang terbaru. Itu ada restoratif justice, kemudian ada permintaan gelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari Loli. Ada apa dengan Loli? Apakah ada yang menyuruh dia? Apakah dia dibawa tekanan? Makanya kalau kami mengharapkan, ya sudah, kami tetap akan minta nanti dilakukan konfrontasi, bertemu. Dan ahli dari mereka ada, dari kami juga ada. Nggak bisa. Jadi jangan dikira datang tiap hari, kalau nanti tidak terbukti saya akan lindas atau saya ludes segala macam. Emang lu siapa ngatur-ngatur hukum di negara ini? Nggak ada. Mustahil ketemu dan tidak mau ketemu. Tidak ada kewajiban untuk ketemu, kami ada urusan tersendiri. Nanti Anda tahu apa yang akan kita lakukan.
Jadi kita nanti hari Jumat tidak ada pertemuan-pertemuan dengan terlapor dan mustahil kita mau tidak ada pertemuan, proses lanjut. Pihak Nikita Mirzani juga menjelaskan bahwa restoratif justice yang dimaksud oleh aturan Kapolri adalah jika adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa, serta pihak terlapor bisa mengembalikan kondisi korban dalam keadaan semula yang notabene merasa dirugikan. Bahkan pihak Nikita Mirzani pun menegaskan, jika restoratif justice ingin selalu dilakukan oleh pihak dari Fadel, hal ini pun justru dinilai sebagai bentuk pengakuan dari sebuah kesalahan yang pernah diperbuat oleh terlapor. Ini kan negara hukum. Restoratif justice itu RJ, itu dasar hukumnya itu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Syarat utamanya adalah mengembalikan dalam keadaan semula. Memang bisa dikembalikan dalam keadaan semula. Artinya syarat itu tidak terpenuhi. Syarat yang diaturkan dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tidak mungkin terpenuhi, mustahil terpenuhi. RJ itu terkait dengan kasus-kasus tertentu. Saya bertanya sekarang, Anda bisa mengembalikan dalam keadaan semula? Nggak bisa, ya kan? Berarti mustahil RJ itu. RJ itu dasarnya peraturan Kapolri. Nah, kalau peraturan Kapolri sendiri tidak terpenuhi, syaratnya yang paling terpenting dalam peraturan Kapolri itu mengembalikan dalam keadaan semula. Jadi kalau tidak paham, baca dulu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 supaya tidak menyesatkan masyarakat. RJ itu adalah perdamaian, di mana dalam perdamaian di RJ itu kedua belah pihak sepakat. Jadi bukan ada kesepakatan dengan kepolisian. Kepolisian hanya menjadi wasit. Sementara itu, Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi ketika dihubungi awak media pun mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada permintaan untuk diadakannya restoratif justice dari pihak Fadel karena kasus ini pun merupakan kasus yang melibatkan anak di bawah umur sehingga memerlukan penanganan lebih. Apalagi yang melaporkan adalah orang tua kandungnya sendiri. Terkait ini Bung Nurma terkait adanya restoratif of justice, benar gak sih dari pihak Fadel meminta itu? Oh, itu belum Belum ada. Belum. Karena memang ini di bawah umur. Ya, di bawah umur itu ini pasti penanganannya lebih lagi ya, karena memang dari yang melaporkan saja adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Berarti dari pihak Fadel sendiri terbukti apakah emang dia di bawah umur atau gimana sih? Ya, kalau untuk LM di bawah umur. Kalau yang VA tidak. Ya, jadi memang jika bersalah atau memang sudah ditentukan oleh pengadilan yang jelasnya ya, semuanya nanti pasti dibuka di pengadilan. Sedangkan Humas Polda Metro Jaya saat dijumpai oleh para awak media beberapa waktu lalu pun mengungkapkan mengenai perkembangan kasus Nikita Mirzani yang ditangani Polres Jakarta Selatan pada saat ini di mana masih dalam proses pendalaman dan belum masuk dalam proses penyidikan karena hingga kini pihak kepolisian masih menunggu klarifikasi dari Fadel sebagai terlapor. Terkait kasus yang ditangani di Jakarta Selatan, ini belum naik penyidikan, masih dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan ya. Penyelidik masih menunggu penundaan klarifikasi saudara V yang akan dilaksanakan nanti hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14 WIB. Pihak pelapor itu mengajukan 2 saksi yang sudah dijadwalkan oleh penyelidik nanti akan diambil keterangan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Lantas, seperti apa pula
Sebelumnya, kuasa hukum Fadel Bajide Rasman Nasution saat dihubungi awak media memastikan jika tanggal 4 Oktober nanti dirinya dan Fadel akan memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan setelah sebelumnya sempat tertunda dikarenakan kondisi Fadel yang sedang kurang sehat. Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Kabar mengenai Fadel Bajide yang mangkir dari panggilan pemeriksaan pihak Polres Metro Jakarta Selatan pada 27 September 2024 lalu memang menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Tak hanya dari pihak Nikita Mirzani selaku pelapor, namun juga warganet yang terus memantau kasus Loli. Terkait pro kontra mangkirnya Fadel dalam undangan pemeriksaan, pihak Fadel pun angkat bicara, di mana Rasman Nasution sebagai kuasa hukum Fadel pun menegaskan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan pada tanggal 4 Oktober 2024 mendatang. Pasca panggilan pertama kemarin tidak hadir karena alasan sakit. Bahkan, Rasman pun tidak segan-segan menyentil nama Nikita Mirzani dan menantangnya agar Ibunda Laura itu bisa datang dalam momen pemeriksaan Fadel oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat mendatang. Insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan klien kami Fadel Al-Fajar Bajide dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang MM untuk datang bertemu klien kami, dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang, buktikan dong di depan kami kalau lu jago. Jangan kemarin saya lihat respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM mengatakan gua mau sholat Jumat. Terus katanya nggak perlulah NM ketemu loh, tapi nanti mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktiin dong yang seperti yang kamu sebut. Saya kaget juga. Gini, saya sama keluarga, sama istri, tadi kami juga lihat di salah satu YouTube kan, dia ngomong, iya 2 hari yang lalu ada lihat. Makanya kalau ngomong itu pakai data, foto, video, gitu loh. Jangan ngomong doang. Nah, saya sejak dia jadi klien kami, saya ketua tim saya, kita memantau semua pergerakan keluarganya. Kami mengatensi kasus ini. Jangan sampai ada kebohongan. Memang di awal ketika orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, tim hukumnya, Fadel di rumah saya, ibunya sudah bilang, Fadel ini ada penyakit mah serius. Makanya mual-mual, makanya pusing. Nah, jadi kalau dia bilang dugem di salah satu klub di Jakarta, mana videonya, mana fotonya, tanggalnya mana? Nah, kalau lu nanti bilang begitu, keberatan klien kami, artinya ada pembohongan publik, memfitnah orang, itu dilaporkan. Udah terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Sementara, kakak Nikita Mirzani yaitu Edwin yang pada Jumat 27 September lalu sempat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan juga tampak menanggapi soal ketidakhadiran Fadel saat mendapat panggilan dari Polres Jakarta Selatan, di mana membuat kakak Nikita yang telah menunggu dari siang merasa geram hingga ia pun sempat mengungkapkan jika tidak ada hukum di Indonesia, dirinya pun sudah menerapkan hukum rimba kepada Fadel yang sudah merusak masa depan keponakannya itu. Saya marah
Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak. Nggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ya tadi saya bilang, kalaupun sakit, setidaknya secara legal formalnya, kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain bang, hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak saya kayak kagak berani Pak, kira-kiranya saya takut dijegat sama yang rambut hijau, saya kagak nongol, kagak. Ya kalau saya melihat itu kan sebetulnya begini, ini kan panggilan permintaan interview atau klarifikasi atau permintaan keterangan. Jadi sebetulnya dia datang saja. Tapi yang aneh membuat alasan yang tidak logis sehingga itu akan menjadikan masalah baru. Saya ingatkan di hukum ini ada manakala seseorang itu dipanggil tidak mentaati panggilan itu ada pasal tersendiri. Itu bisa dikategorikan menghalang-halangi proses pemeriksaan atau proses hukum. Jadi kalau datang lah. Mungkin kalau memang takut ditemenin sama Edwin nanti. Ya saya temenin. Lantas, seperti apa juga Uya Kuya dan sang istri pasca dilantik sebagai anggota dewan memberikan support serta doanya agar masalah Nikita Mirzani dapat segera terselesaikan dengan baik. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sementara itu, Uya Kuya dan sang istri Astrid Kuya saat ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin usai dilantik sebagai anggota dewan, tampak memberikan tanggapannya terkait kasus Nikita Mirzani. Tak banyak bicara, keduanya pun hanya memberikan doa terbaik untuk Nikita Mirzani dan sang anak agar masalah bisa secepatnya terselesaikan dan mereka pun bisa bersatu kembali layaknya hubungan baik antara ibu dan anak tanpa adanya konflik yang terjadi. Doa yang terbaik aja buat mereka. Doa yang terbaik buat ibu dan anak, semoga semuanya dimudahkan, bersatu kembali, semuanya baik-baik saja. Itu doa terbaik dari kita. Amin. Tetap buat mereka adalah dari kita doa yang terbaik buat mereka berdua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.